Perkenalkan, nama saya Marta Samrakti-Violaden. Dalam video ini kita akan bahas tentang tanaman-tanaman herbal. Tanaman yang kelompok kami pilih adalah tanaman cocor bebek dan tanaman serai. Saya sendiri akan menjelaskan mengenai apa itu tanaman cocor bebek dan manfaat tanaman cocor bebek untuk pengobatan penyakit dalam. Kita semua tahu bahwa tanaman cocor bebek sendiri adalah salah satu tanaman yang dapat hidup di daerah tropis. Selain mudah ditanam, daun cocor bebek juga memiliki khasiat untuk kesehatan, serta memiliki dua fungsi ganda, yaitu sebagai tempat fotosintesis dan tempat tumbuhnya tunas baru. Berikut adalah beberapa manfaat dari tanaman cocor bebek untuk pengobatan penyakit dalam. Di antaranya, yang pertama, untuk penyakit ambeien. Langkah yang dapat dilakukan adalah ambil beberapa lembar daun cocor bebek, lalu dicuci bersih serta dikeringkan di bawah terik matahari. Setelah kering, daun cocor bebek ditumbuk menjadi bubuk. Lalu ambilkan 1 sendok makan serta diseduh dengan air panas. Dapat dicampurkan dengan sedikit madu agar ada rasa manisnya. Ramuan ini dapat dikonsumsi sehari 3 kali. Penyakit yang kedua adalah penyakit lambung. Pertama, ambil 5 lembar daun cocor bebek, lalu dicuci bersih serta diperes airnya, lalu tambahkan sedikit garam dan dapat diminum. Untuk penyakit yang berikut adalah penyakit asma. Daun cocor bebek yang sudah ditumbuk menjadi bubuk dapat diambil untuk dibuat atau diseduh menjadi teh, sehingga dapat diminum. Ramuan ini dapat dikonsumsi secara rutin untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Penyakit yang berikut adalah penyakit muntah darah. Ambil 7 lembar daun cocor bebek, lalu dilumatkan dan seduh dengan air hangat, lalu campurkan gula merah dan dapat diminum. Baik, terima kasih. Nama saya Saleman Ayublay. Di sini saya akan lanjut menjelaskan mengenai manfaat dari tanaman cocor bebek untuk pengobatan luar. Untuk penggunaan luarnya yang pertama itu untuk luka. Parut dan tumbuk daun cocor bebek secukupnya dan tambahkan sedikit air dan balurkan pada bagian tubuh yang mengalami luka. Setelah itu ganti setiap 3 jam sekali. Yang kedua yaitu mengobati bekas atau luka gigitan nyamuk. Caranya yaitu ambil 5-10 lembar daun cocor bebek, tumbuk halus lalu peras dan gosokkan pada luka gigitan nyamuk. Lakukan 3 kali sehari sebanyak diperlukan. Manfaat yang berikut yaitu menurunkan demam. Haluskan daun cocor bebek lalu balurkan pada dahi. Gunakan 2 kali sehari. Manfaat untuk pengobatan luar yang berikut yaitu menyembuhkan keseleo pada pergelangan kaki atau tangan. Caranya yaitu ambil 10 daun cocor bebek, giling halus, lalu tempelkan pada kaki atau tangan yang sakit selama 30 menit dan lakukan 3 kali sehari hingga sembuh. Manfaat yang berikut yaitu mengobati sakit gigi. Caranya yaitu ambil daun cocor bebek secukupnya, lalu giling halus, kemudian tempelkan pada bagian wajah atau pipi yang bengkak dan lakukan sebanyak ini yang diperlukan. Yang berikut yaitu bisul atau memar. Caranya yaitu hancurkan 30-60 gram daun cocor bebek, kemudian peras dan tambahkan madu dan diminum. Sisa daunnya itu ditempelkan pada bagian yang sakit. Manfaat yang berikut yaitu radang amandel. Caranya yaitu haluskan 5-10 daun cocor bebek, ambil airnya dan gunakan sebagai obat kumur. Yang berikut radang telinga luar. Caranya itu haluskan 5-10 daun cocor bebek, peras airnya dan digunakan sebagai obat tetes pada telinga. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Betri Dartuzia. Saya akan melanjutkan presentasi tentang serai. Serai di sini merupakan salah satu bumbu dapur yang cukup populer di tanah air. Serai juga banyak ditemukan di pasar tradisional dan juga pasar modern. Tanaman serai mampu tumbuh 1-1,5 meter, panjang daunnya mencapai 70-80 cm dan lebarnya 2-5 cm. Daunnya berwarna hijau muda, kasar, dan memiliki aroma yang kuat. Serai memiliki akar yang besar dan merupakan jenis akar serabut yang berimbang pendek.
Penelitian lain yang menunjukkan bahwa minyak atsiri disemprotkan ke udara membantu menghilangkan bakteri, bau pengap, dan bau yang tidak mengenakan. Selain menyegarkan udara, aroma alami minyak atsiri juga dapat mempengaruhi emosi dan pikiran serta menciptakan suasana tentram dan harmonis. Kaya akan minyak atsiri, seluruh bagian serai yang terdiri dari daun, batang, dan akar bermanfaat sebagai obat herbal. Serai juga dipercaya sebagai obat efektif untuk mengobati sejumlah penyakit yang umum diderita oleh masyarakat tanah air. Baik, perkenalkan, nama saya Yun Gasper. Saya akan menjelaskan tentang manfaat dari serai sebagai obat herbal. Yang pertama itu, serai dapat menyembuhkan penyakit rematik. Salah satu gejala rematik adalah nyeri di daerah persendian. Serai mengandung minyak atsiri yang bersifat sebagai pereda nyeri. Hal inilah yang membuat serai efektif meredakan rematik. Yang kedua adalah batuk. Batuk adalah salah satu penyakit yang muncul akibat cuaca yang tidak bersahabat. Serai dapat mengobati batuk. Yang berikutnya adalah serai bermanfaat sebagai memperlancar haid bagi wanita. Sebagian perempuan pasti ada yang mengalami haid yang tidak lancar. Serai dipercaya mampu melancarkan haid. Untuk merasakan manfaatnya, hal yang dilakukan adalah rebus 15 gram serai, 30 gram daun dewa, 20 gram kunyit, 25 gram kencur, 25 gram temu ireng, 25 gram bangle, dan 500 ml air. Rebus semua bahan sampai mendidih dan menyisakan 200 ml air. Setelah matang, saring dan minum saat masih hangat. Yang berikutnya adalah serai dapat mencegah naiknya kolesterol. Daun dan akar serai memiliki manfaat anti-hiperlipidemia dan sifat anti-hiperkolesterolenia yang membantu menghasilkan kadar kolesterol yang sehat. Penelitian telah menunjukkan bahwa mengonsumsi rutin teh serai akan menghasilkan dan mempertahankan tingkat trigliserida dan mengurangi kolesterol jahat dalam tubuh. Yang berikutnya adalah serai dapat memberikan efek menenangkan. Hal yang dilakukan itu seperti meminum teh hangat biasanya menjadi salah satu solusi untuk membuat tubuh dan pikiran kita lebih rileks. Masih membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk benar-benar membuktikan efeknya pada tubuh manusia. Yang berikutnya adalah manfaat dari serai itu dapat membantu mengatasi sindrom para haid. Konsumsi serai dapat menimbulkan efek. Artinya, rempah satu ini dapat merangsang organ ginjal untuk mengeluarkan lebih banyak urin dari biasanya. Khasiatnya bahkan pernah dibuktikan dalam sebuah studi skala kecil yang terbit pada Journal of Renal Nutrition. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa minum air serai dapat meningkatkan produksi urin lebih banyak dari minum minuman yang lain. Efek ini tentunya sangat bermanfaat terutama bagi kalian yang sedang mengalami sindrom para haid. Sekian dari manfaat dari serai. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nindi Angela Tanesim. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek samping dari serai. Nah, efek samping dari mengonsumsi serai itu sendiri salah satunya yaitu berupa pusing, meningkatkan rasa lapar, mulut terasa kering, meningkatkan frekuensi buang air kecil, dan tubuh terasa lelah. Nah, selain efek samping tersebut, ada beberapa orang yang juga harus memperhatikan risiko alerginya, yaitu terjadinya ruam-ruam pada kulit, gatal-gatal, sesak nafas, detak jantung menjadi cepat, dan juga minyak esensial yang terlalu tinggi dapat merusak selaput lendir hati dan juga lambung. Mengonsumsi serai terlalu banyak dapat menyebabkan merusaknya fungsi pada ginjal. Terima kasih.